Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Kaisang menghimbau agar politik itu dilakukan dengan santun, dengan gembira gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan himbauan Kaisang gitu ya. Kalau kita merespon negatif, malah terkesan kita cari-cari kesalahan. Tapi kalau kita berhenti pada pengertian Kaisang yang politik dilakukan dengan gembira, dengan santun secara luarnya saja, kulitnya doang, ini malah menjadi dangkal karena pada faktanya hari ini politik santun itu tidak dilakukan secara tuntas oleh Presiden Jokowi beserta keluarga. Misalnya Paman Gibran di Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan kontroversi dan sekarang terus menjadi polemik entah sampai kapan ini selesainya dan apakah bisa dituntaskan karena marwah Mahkamah Konstitusi sudah rusak demi lolosnya pihak-pihak yang diuntungkan dalam isu tersebut. Dalam hal ini adalah Gibran. Lalu Kaisang menjadi ketua umum PSI dalam jangka waktu hanya 2 hari karena anak presiden. Lalu Presiden Jokowi bicara netral-netral ke gubernur, ke kepala daerah, kepada pegawai negeri. Faktanya setelah dia mengucapkan itu, besoknya dia kalau nggak salah langsung ke Bali. Kejadiannya baru kemarin ya. Dan bertemu dengan relawan yang mendukung Prabowo Subianto. Jadi sulit dimengerti bagaimana ucapan dan perbuatan keluarga Pak Jokowi ini bisa tidak sinkron. Demikian juga dengan Gibran, ngaku tidak minat cawapres, tidak urus SKCK, taunya tiba-tiba jadi wakil presiden dari cawapres Prabowo gitu. Jadi saya bingung juga untuk mendefinisikan santun yang dimaksud dengan oleh Kaisang karena faktanya hari ini kekacauan dan debat itu muncul karena keputusan mereka yang cawe-cawe dan merusak Mahkamah Konstitusi. Ini bukan tuduhan, tapi yang saya maksud adalah unsur nepotisme yang dituduhkan masyarakat kepada hasil putusan MK itu kan begitu kentara. Nah, ini merusak demokrasi yang harusnya dimaksud Mas Kaisang tadi santun, gembira, menjadi tidak gembira karena banyak orang yang geram pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Coba seandainya tidak dipaksakan, misalnya wakilnya Erick Thohir atau siapapun lah yang misalnya Pak Yusril, tentu politiknya akan menjadi santun dan riang gembira karena kita disodorkan pilihan-pilihan yang sangat bagus. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Pak Mahfud, ada Pak Yusril ya, ada Anies, ada Caimin, ya relatif gitu ya bagus itu atau enggak. Tapi maksudnya kita disodorkan pilihan-pilihan yang rasional, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang sudah berpengalaman, riang dong, kita gembira dong. Nah, cawe-cawe yang dilakukan keluarga besar Pak Jokowi dengan manuver-manuver yang sangat tajam ini bahkan sudah menghancurkan marwah Mahkamah Konstitusi itu, malah membuat politiknya tidak menjadi riang gembira. Nah, ini tentu menjadi PR tersendiri bagi keluarga besar Pak Jokowi termasuk Kaisang untuk membuktikan ucapannya. Tapi sepertinya sudah terlambat karena kegaduhan sudah muncul. Nah, bagaimana tanggapan Mas Ali? Ini adalah salah satu netizen yang coba menanggapi pernyataan Kaisang. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Terus konsisten untuk berpolitik dengan santun dan santuy, jangan di mana-mana Mas Kaisang selalu menyuarakan berpolitiklah yang santun dan santuy. Tapi faktanya keluarganya Mas Kaisang sendiri sekarang yang membuat perpolitikan Indonesia itu tidak santun dan santuy. Mas Gibran maju sebagai cawapres dengan cara mengotak-ngatik konstitusi. Itu apakah contoh berpolitik yang santun dan santuy? Yes, betul. Hasil keputusan MK pamali Mas Kaisang sendiri, itu apakah contoh berpolitik yang santun dan santuy? Mas Gibran cara berpolitik dengan 2 kaki, dulu ditanya saya tegak lurus bersama PDIP, tapi sekarang tiba-tiba maju menjadi cawapres dengan diusung partai lain. Apakah itu contoh berpolitik yang santun dan santuy? Benarkah seperti itu santun, Mas? Kalau memang slogan jenang itu benar-benar ditegakkan, benar-benar gimana ya, dibuktikan, bukan hanya sebuah kata-kata, itu pasti saya akan mendukung, Mas. Politik yang santun dan santuy. Tapi nyatanya kan itu hanya slogan semata dan tidak dibuktikan gitu, Mas. Ya kalau bisa tuh slogan itu dibuktikan mulai dari keluarga sendiri gitu. Berpolitik secara santun dan santuy. Setelah itu nanti dijadikan idealisme partainya, berpolitik santun dan santuy. Nanti koalisinya situ semua santun dan santuy, baru setelah itu nanti se-Indonesia Raya itu berpolitik santun dan santuy. Di mana-mana ngajak berpolitik santun dan santuy, tapi keluarganya sendiri seperti itu loh, Mas. Itu, Mas. Saya mendukung, Mas, berpolitik yang santun dan santuy, tapi buktikan jangan hanya dengan ucapan. Oke, Mas.
Ya, saya sepakat dengan Mas Ali ya, berpolitik santun itu bukan cuman lip service, cengengesan, ketawa ketiwi, seolah-olah itu anak muda banget. Lebih dalam harusnya. Bagaimana koalisi Gibran Prabowo? Gibran itu kan kadernya PDIP, tanpa etika digolkarkan, dibajak. Jadikan cawapres Prabowo, menabrak hukum-hukum di MK lagi, putusannya kontroversi lagi. Gitu loh. Bahkan KPU tanpa lebih dahulu sesuai undang-undang harus konsultasi dengan DPR, langsung mengeluarkan surat edaran kepada partai politik, semua ditabrak. Makanya ada istilah hukum 7 lapis pun ditembus demi sang pangeran. Yang terbaru, ternyata berkas gugatan dari cawapres yang dikabulkan MK yang kontroversi itu belum ditandatangani. Dan itu temuan baru di sidang hari ini atau kemarin, saya lupa. Kontroversi lagi. Dan berkas perkara juga ternyata diantarkan di malam minggu, bukan di hari kerja. Hakim Harif Hidayat berkata bahwa ini harusnya tidak boleh diproses karena gugatan bahkan sempat ditarik. Kok diajukan ulang? Ini merusak marwah konstitusi karena dianggap tidak serius penggugatnya. Jadi begitu banyak skandal. Skandal itu kata yang tepat. Karena sangat kuat nepotismenya, sangat kuat kepentingannya. Pertanyaannya, apakah ini politik yang santun yang dimaksud Mas Kaisang? Santun itu kan bukan cuman cengengesan gitu ya. Tapi santun itu adalah tertib, sesuai aturan, ada etikanya. Wah, kalau sudah balik bicara etika, seharusnya Mas Gibran sih nggak bisa maju. Tidak boleh maju dari dirinya sendiri. Kenapa? Kalau bicara etika itu bukan lagi bicara santun, itu sudah dalam banget. Loh, bayangkan, Bu Mega yang mengkader dia, membypass yang harusnya maju tuh waktu itu bukan Gibran, sudah ada calonnya. Tapi demi Gibran, spesial, anak Pak Jokowi dibolehkan menjadi wali kota Solo. Bobi di Medan. Dan bahkan Bobi saya baca di media itu katanya dukung Prabowo. Gibran ini benar-benar keluarga yang menurut saya ya, aduh saya takut terlalu kasar, tapi teman-teman bisa kan menangkap yang saya maksud. Di mana etikanya? Yang membesarkan siapa, yang akhirnya dikhianati siapa. Jadi kalau bicara santun, kita tidak berhenti pada cengengesan, ketawa ketiwi, tidak boleh keras mengkritik. Itu malah kesannya tidak ada substansi politik kita. MK itu Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga sih? Menurut aku sih ya, lebih ke Mahkamah Keluarga. Secara ketua MK aja ada Pak Presiden. Enak ya, yang punya kekuasaan bisa ngerubah peraturan secara instan. Apalagi ada hubungan keluarga. Biasalah, zaman sekarang jalur orang dalam dengan pusat. Menurut kalian gimana ya guys? Ya, ini juga bagian dari santun tadi yang dimaksud Mas Kaisang, tidak memanfaatkan kekuatan orang dalam, tidak memanfaatkan relasi dengan kerabat yang lebih memiliki kuasa. Kalau kita memang layak, kita maju dengan hasil usaha sendiri. Tapi ya itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.